Assalamualaikum guys, di video kali ini saya akan bagikan bagaimana cara menangani kelinci yang melahirkan. Nah, ada 7 poin penting yang harus kalian lakukan saat kelinci kalian melahirkan agar anak kelinci dan indukan kelinci kalian itu sehat, aman, dan pastinya anakan-anakan kelinci kalian itu akan sehat sampai dengan gede nanti. Oke, kalau begitu subscribe dulu ya. Buat kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe terlebih dahulu sebagai dukungan kepada channel saya. Nah, gue tunggu 3, 2, 1. Udah di subscribe? Kalau sudah, terima kasih. Oke, ada 7 poin penting yang perlu kalian catat dalam menangani kelinci saat melahirkan. Poin yang pertama, kalian harus mengetahui berapa lama kelinci mengandung di dalam kandungannya. Nah, saya udah beberapa kali mengamati jenis kelinci yang ada di kandang saya sendiri. Beberapa jenis kelinci itu ketika mengandung itu mempunyai jarak waktu yang berbeda-beda. Nah, untuk kelinci jenis Hyla, Haikul, dan New Zealand itu saya perhatikan di hari ke-30 itu dia udah brojol ya, udah melahirkan. Untuk kelinci jenis Rex itu sepengamatan saya 33 hari sampai dengan 34 hari baru melahirkan. Nah, jadi bisa disesuaikan aja dengan kelinci apa yang kalian rawat atau kelinci apa yang kalian kembangkan, itu tinggal disesuaikan aja untuk perawatannya sama. Jadi yang perlu kalian lakukan setelah kalian mengawinkan kelinci kalian, kalian wajib mencatat hari kapan kalian mengawinkan si kelinci betina. Nah, nanti ketika waktunya tiba, kalian udah siap-siap untuk melakukan melakukan tindakan atau perawatan kepada kelinci kalian saat persiapan melahirkan, seperti itu. Kemudian poin yang kedua, ada persiapan ketika kelinci kalian melahirkan ya. Ini ada dua indukan aku yang sudah siap melahirkan, dan ini hari ke-33 hari setelah dikawinkannya. Nah, dua-duanya ini udah gusar, udah kontraksi di dalam perutnya, udah siap-siap untuk melahirkan. Nah, saya mulai melakukan prepare itu di hari ke-30. Mulai saya pantau, saya memastikan untuk kandangnya itu bersih, kemudian memberi box kelinci atau nest box kelinci untuk kelinci beranak nanti. Kemudian saya juga menyiapkan beberapa obat-obatan untuk mencegah jika terjadi hal-hal yang di luar kejadian normal, kayak mungkin si indukan terjadi pendarahan yang berlebihan ataupun nafsu makan yang menurun gitu. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa obat-obatan. Lanjut poin ketiga, yaitu ciri-ciri kelinci akan melahirkan. Nah, kalian juga harus paham tanda-tanda kelinci mau melahirkan itu seperti apa. Tepatnya di H-3 sebelum melahirkan atau hari ke-30 setelah kelinci kalian dikawinkan, khususnya di jenis Rex. Kalau di kelinci Hyla, Haikul, ataupun New Zealand di hari ke-27 itu biasanya udah muncul tanda-tanda kelinci mau melahirkan. Nah, beberapa tanda-tanda kelinci mau melahirkan itu salah satunya si kelinci itu udah menggaruk-garuk alas nestbox-nya, dia udah masuk keluar ke nestbox, kemudian menggaruk-garuk alasnya. Kemudian selanjutnya si kelinci udah mulai kehilangan nafsu makan. Nah, jadi kalian nggak usah khawatir kalau kelinci kalian udah memasuki HPL itu
kelinci kalian kurang nafsu makannya itu nggak usah khawatir, itu hal normal. Nah, kemudian salah satu tanda yang paling umum lagi adalah kelinci udah mulai mencabuti bulunya. Nah, itu menandakan si kelinci itu mau membuat sarang. Nah, jadi kalian juga boleh kasih jerami ataupun rumput kering, atau biasanya itu dikasih daun pisang yang kering. Itu nanti si kelinci akan menggunakannya untuk membuat sarang. Nah, tapi kalau saya kurang suka dan tak biarin aja, nanti biar kelincinya yang mencabuti bulunya untuk digunakan sebagai sarangnya atau susuh lah ya, kalau kita menyebutnya kelinci itu akan nyusuh gitu. Nah, selanjutnya poin keempat yaitu memantau jalannya persalinan. Seperti yang saya lakukan hari ini saya sedang memantau persalinan si kelinci yang sudah masuk tanggal kelahirannya, agar jika terjadi sesuatu itu akan segera tertolong nantinya. Karena memang ada beberapa kasus seperti kelinci beranak di luar netbox, setelah melahirkan pendarahannya banyak banget. Nah, gitu. Nah, yang perlu kalian perhatikan banget nih, ketika kelinci kalian itu beranak di luar netbox, itu kalian harus segera ditangani, karena anakan kelinci biasanya akan ditarik-tarik oleh tikus-tikus ya, ditarik oleh tikus ataupun kejepit di netbox ataupun alas kandangnya. Jadi makanya perlu kalian awasi atau pantau ketika udah mendekati HPL itu untuk mencegah hal tersebut. Nah, kalaupun nanti kalau kelinci melahirkan di luar netbox, itu kalian udah bersiap dan belum sampai anakan kelinci kalian kejepit ataupun dimakan tikus, itu kalian udah bisa menanggulangi dengan cara diambil dan dimasukkan ke dalam netbox seperti itu. Nah, ini akhirnya si indukan kelinci aku udah melahirkan, terpantau kelahirannya lancar, dia melahirkan di dalam netbox, dan saya perhatikan juga si induk kelinci ini mencabuti bulunya. Kemungkinan besar si induk ini akan menyusui anakannya dengan normal. Setelah saya cek, ternyata ada 5 ekor anakan kelinci yang gede-gede banget. Ada 2 ekor variety warna broken blue dan 2 ekor variety blue otter dan 1 ekor black solid sepertinya. Nah, oke, kita tunggu sampai hari esok ya, apakah anakan kelinci disusui dengan normal atau tidak. Tapi melihat tanda-tandanya, yaitu si kelinci mencabuti bulunya, kemudian lahirnya juga di dalam netbox, itu kemungkinan besar si induk akan menyusui anakannya dengan normal. Oke, ternyata si induk yang satunya tidak melahirkan di hari ke-33, padahalnya perutnya udah gede banget, lihat lebih gede daripada induk yang satunya. Ini saya yakin sih nanti anakannya banyak, lebih dari 5 ekor. Nah, sehari setelahnya si induk yang kedua ini akhirnya melahirkan juga. Dia juga mencabuti bulunya, pertanda akan persalinannya akan lancar. Dan setelah saya cek, ada 9 ekor anakan yang lahir, tapi sayangnya ada 3 ekor anakan yang tidak survive atau udah mati di dalam kandungan. Dan keadaan si anak yang mati di dalam kandungannya itu emang pertumbuhannya belum maksimal. Ini masih sangat belum maksimal ya. Alhamdulillah masih ada 6 anakan yang lahir sehat-sehat serta punya body yang gede-gede banget. Nah, saya sendiri lebih suka kelinci melahirkan tuh anakan 5 sampai dengan 7 ekor, maksimal 7 lah ya gitu. Karena kalau terlalu banyak itu si induk akan banyak butuh tenaga untuk merawat anakannya, dan biasanya anakannya itu pertumbuhannya akan rada lambat gitu guys. Dan kadang juga banyak terjadi problem kayak
kecentet, pertumbuhannya lambat, si induknya terlalu kurus dan lain-lain. Karena merawat banyak anakan itu juga memerlukan tenaga yang banyak ya, susu yang banyak juga gitu loh. Nah, idealnya itu saya lebih suka kelinci melahirkan 5 sampai dengan 7 ekor. Next, poin kelima yaitu memberikan tambahan nutrisi ya. Setelah kelinci lahir, saya pasti akan kasih makanan tambahan seperti buah pisang ataupun ini daun pepaya, itu untuk menambah energi si induk setelah melahirkan dan supaya si induk itu segera pulih dan sehat. Nah, kalau si induk itu lemes setelah melahirkan, saya akan melakukan injeks Bicomlex ya, atau saya suntik menggunakan Bicomlex itu agar tidak kebablasan ya. Jadi biasanya ada yang melahirkan kemudian pendarahannya terlalu banyak dan saya perhatikan lemes banget. Nah, itu biasanya saya akan suntik menggunakan Bicomlex ya, menggunakan Bicomlex, dan biasanya itu worth it. Nah, kemudian poin ke-6 yaitu memantau anakan minimal 3 hari setelah melahirkan. Itu krusial banget ya. Kenapa mesti dipantau ya? Agar anakan kelinci kalian itu dipastikan untuk disusui oleh indukannya. Nah, jika anakan disusui dengan normal, kalian bisa pantau aja terus ya. Cukup kasih nutrisi tambahan untuk si induknya agar susu yang diproduksi itu bagus dan banyak dan nggak kering keronta. Nah, jika si anak tidak disusui, nah itu kalian harus menyusui anakannya dengan manual, dengan cara cek video saya ya. Saya udah buatin bagaimana cara mengatasi indukan yang tidak menyusui anakannya. Itu udah ada di video saya, kalian bisa cari aja. Dan jika anakannya itu terlalu banyak, itu biasanya saya akan titipkan ke induknya yang lain yang beranaknya itu lebih sedikit agar agar balance gitu, agar balance. Ini hari kedua setelah kelinci melahirkan, terpantau anakan-anakan pada disusui dan sehat-sehat ya, karena emang selama ini saya berikan nutrisi berupa makanan yang bagus, kemudian kebersihan kandang dan lain sebagainya. Jadinya si induk itu tidak ada trouble, tidak ada bermasalah saat melahirkan dan sampai merawat anakannya. Jadi buat kalian yang mau beli kelinci di tempat saya garansi kelinci yang sampai di kandang kalian ya, kelinci yang akan kalian dapatkan itu kelinci yang berkualitas dan juga dilengkapi dengan sertifikat pedigree ya. Sertifikat pedigree itu adalah silsilah bapaknya siapa. Jadi nggak ada yang inseks di sini ya, nggak ada yang inseks. Jadi tidak ada anakan kelinci yang berpotensi cacat ataupun sebagainya seperti itu. Next, poin terakhir yaitu poin ke-7 ya. Poin ke-7 yaitu terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga breeding kita semua lancar serta video-video yang saya buat bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.